saya akan menjelaskan tentang tes sensasi. Apa tes sensasi itu? Tes sensasi itu adalah memberikan sensasi pada pasien pasca stroke yang kehilangan sensasi di bagian sebelah kanan. Hal yang harus dilakukan saat melakukan tes sensasi itu adalah yang pertama, harus meminta izin kepada pasien untuk melakukan tes sensasi ini. Yang kedua, beri instruksi kepada pasien untuk mengatakan ya saat mendapatkan rangsangan. Yang ketiga, katakan kepada pasien untuk menutup matanya dan menolehkan kepala pada arah berlawanan dari tangan yang akan diberikan sensasi. Kemudian, sentuh tangan pasien yang masih merasakan sensasi secara ringan. Lalu, lanjutkan ke tangan pasien yang tidak merasakan sensasi. Selanjutnya, saya akan memberitahu macam-macam tes sensasi. Yang pertama itu ada sentuhan yang ringan. Yang kedua, ada deeper pressure atau tekanan yang lebih dalam. Yang ketiga, ada sharp atau dull. Yang keempat, ada vibration terapi. Yang kelima, ada hot atau cool sensation. Yang terakhir, ada two-point discrimination. Jadi, ada berbagai cara untuk melakukan tes sensasi. Yang pertama ada light touch, yaitu menggunakan cotton swab atau pin. Yang kedua ada temperatur, yaitu dengan menggunakan ujung besi dari tuning fork. Yang ketiga ada pain, dengan menggunakan ujung tajam dari pin atau cotton swab yang telah dipatahkan. Yang keempat ada vibration, dengan menggunakan tuning probe 128 Hz. Yang kelima ada proprioception, dengan menggerakkan ujung-ujung jari. Yang keenam ada grapesthesia, yaitu dengan menggambar angka dan bentuk di telapak tangan pasien. Yang ketujuh ada stereognosis, yaitu dengan meminta pasien untuk mengidentifikasi benda apa yang telah diletakkan fisioterapi di telapak tangannya. Yang kedelapan ada double simultaneous stimulation, yaitu dengan sentuhan ringan. Yang kesembilan ada balance, yaitu dengan Romberg test. Selanjutnya pemeriksaan neurologis perifer pada ekstremitas atas. Alat yang digunakan adalah dengan menggunakan kuas yang ada di gagang palu refleks. Langkah pertama, usap semua dermatom pada daerah anggota tubuh yang terkena dan yang tidak terpengaruh. Yang kedua, tanyakan pada pasien apakah mereka merasakan perbedaan sisi satu dengan yang lainnya. Area diagnosis terbaik untuk melakukan tes ini adalah C5, C6, C7, C8, T1, dan T2. Selanjutnya pemeriksaan neurologis perifer pada ekstremitas bawah. Pemeriksaan ini dapat dilakukan pasien dalam posisi terlentang dan ekstremitas bawah terpapar. Langkah pertama, gunakan kuas yang ada di gagang palu refleks. Usap semua dermatom pada daerah anggota tubuh yang terkena dan yang tidak terpengaruh. Selanjutnya tanyakan pada pasien apakah mereka merasakan perbedaan sisi satu dengan yang lainnya. Area diagnosis terbaik untuk melakukan pemeriksaan ini adalah L1, L2, L3, L4, L5, S1, dan S2. Selanjutnya pemeriksaan neurologis perifer pada miotom tungkai atas. Ada beberapa tempat yang dapat dilakukan untuk pemeriksaan ini. Yang pertama ada C5, yaitu untuk menilai otot deltoid. Yang kedua ada C6, untuk menilai bicep brachii dan extensor wrist. Yang ketiga ada C6, untuk mengetes extensor wrist. Yang keempat ada C7, untuk menilai bicep brachii dan flexor wrist. Yang kelima ada C8 untuk mengetes abduksi pollicis, dan yang terakhir ada T1 untuk menilai first dorsal interosseous. Selanjutnya pemeriksaan neurologis perifer pada miotom tungkai bawah. Ada beberapa tempat yang dapat dilakukan untuk melakukan pemeriksaan ini. Yang pertama ada LU2 dengan melakukan fleksi hip.
Yang kedua ada L3 dengan melakukan ekstensi knee. Yang ketiga ada L4 untuk melakukan dorsifleksi ankle. Yang keempat ada L5 dengan ekstensi jempol kaki. Yang kelima ada S1 dengan melakukan plantar fleksi ankle. Dan yang terakhir ada S2 dengan melakukan fleksi knee. Selanjutnya pemeriksaan Glasgow Coma Scale. Pemeriksaan ini dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada age response, yang kedua ada verbal response, dan yang ketiga ada motor response. Yang pertama ada age response, seperti tabel di samping. Yang kedua ada verbal response, seperti tabel di samping. Yang ketiga ada motor respon, seperti tabel di samping.